Hidup kita ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Karena sekalipun mungkin keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi terhadap janji Allah kita tidak bimbang karena ketidakpercayaan, sehingga kita tetap dapat memuliakan Tuhan, kita tetap memuji dan membesarkan namanya di dalam segala keadaan kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel, maka Ahab dan istrinya yaitu Isabel membuat orang Israel menyembah Baal. Ketika Elia bertemu dengan Ahab di Israel, lalu kata Ahab kepada Elia, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Lalu Elia menyuruh nabi-nabi Baal itu mempersembahkan korban itu terlebih dahulu. Dan mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dan dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kemudian Elia mempersembahkan korban bakaran. Lalu turunlah api, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah." Apa yang diperbuat oleh Nabi Elia itu bukanlah kenekatan, tetapi karena Nabi Elia bertindak untuk menghadap Raja Ahab setelah Allah berfirman kepadanya. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." Demikian juga ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan tentaranya yang berkuda. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja." Setelah Allah berfirman kepada Musa, barulah Musa bertindak untuk mentaatinya, dan ini bukan nekat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka melanjutkan perjalanan. Sekarang angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Tetapi sungguh
Aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka mengejar orang Israel. Aku akan menyatakan kemuliaanku atas Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan tentara berkudanya. Orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku memperlihatkan kemuliaanku atas Fir'aun, keretanya, dan tentara berkudanya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Lalu orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka. Tetapi orang Mesir mengejar mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya, dan penunggang kudanya menyusul mereka sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang ke bawah kepada tentara Mesir, lalu mengacau balaukan tentara Mesir itu. Ia membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari dari hadapan orang Israel, sebab Tuhanlah yang memerangi Mesir untuk mereka." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik kembali dan meliputi orang Mesir, kereta, dan penunggang kuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi air laut berbalik ke tempatnya, sementara orang Mesir lari dari hadapan air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Air itu berbalik lalu melingkupi kereta dan tentara berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang menyusul orang Israel di laut. Dari antara mereka tidak seorang pun luput. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat orang Mesir mati terdampar di tepi laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa, hamba-Nya. Tangan kekuasaan Tuhan Allah yang maha dahsyat yang menyertai bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tangan kekuasaan Tuhan tetap ada pada bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah karena nenek moyang mereka. Dan puncaknya nanti akan terulang kembali, yaitu pada masa aniaya besar, yaitu ketika Antikris akan berkuasa atas dunia ini. Tapi Tuhan Yesus Kristus akan membunuh dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan Antikristus dan nabi palsu itu.